Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang penggunaan AI dalam pembuatan suatu karya ilmiah. Dan di sini kelompok kami membawakan black box AI dalam pengimplementasian tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu black box AI. Black box AI adalah salah satu alat kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang biasa digunakan untuk pengembangan perangkat lunak dan juga program berbasis komputer seperti program kasir, program administrasi dan juga keuangan perusahaan. Selain itu, black box AI juga bisa digunakan dan biasa digunakan untuk mengembangkan ide-ide seperti mencari sumber untuk pembuatan karya ilmiah. Lalu setelah itu di sini saya akan menjelaskan latar belakang black box AI. Black box AI didirikan sekitar 2019 di Montreal, Kanada. Pendirinya disebut sebagai Richard Rich, Robert Rich, dan Roger Rich. Nama black box sendiri dipilih karena idenya membuat AI yang bisa membuka kotak hitam. Coding developer cukup memberi prompt atau contoh lalu AI membantu memahami atau menghasilkan kode tanpa harus menulis semuanya dari nol. Black box AI lahir dari kebutuhan developer akan AI yang lebih praktis untuk coding, dimulai sebagai alat pencapaian kode dan autocomplete, lalu berkembang menjadi platform AI coding assistant dan autonomous agents, serta Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan beberapa fitur utama yang dimiliki oleh black box AI yang dirancang untuk membantu proses pengembangan software menjadi lebih cepat, efisien, dan minim error. Yang pertama ada fitur kode chat, yaitu memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan AI menggunakan bahasa natural. Jadi kita bisa bertanya, meminta penjelasan, dan juga meminta solusi hanya dengan menggunakan chat. Lalu yang kedua ada code completion, yaitu fitur ini membantu developer dengan memberikan saran atau melengkapi kode secara otomatis saat kita mengetik. Jadi ini bisa mempercepat penulisan kode dan mengurangi kesalahan penulisan. Yang ketiga yaitu custom function generation. Dengan fitur ini pengguna dapat membuat fungsi tertentu hanya dengan memberikan instruksi. AI black box akan secara otomatis menghasilkan kode sesuai kebutuhan. Yang keempat adalah automatic bug detection. Fitur ini mampu mendeteksi kesalahan atau bug dalam kode secara otomatis sehingga developer bisa memperbaiki masalah dengan lebih cepat sebelum sistem dijalankan. Yang kelima, kode refactoring. Fitur ini membantu memperbaiki struktur kode agar lebih rapi, efisien, dan mudah dibaca tanpa mengubah fungsinya. Yang terakhir ada fitur kode chat, kode search. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mencari potongan kode tertentu dengan cepat di dalam proyek, sehingga mempermudah navigasi dan pengelolaan kode. Yang selanjutnya adalah kelebihan black box AI. Yang pertama, ada masa trial gratis lumayan lama. Jadi kelebihan pertama itu kita bisa mendapatkan trial black box AI gratis selama 90 hari atau kurang lebih 3 bulan. Lalu yang kedua ada ramah untuk pengguna. Jadi tampilan dengan model chatbot dan respon yang cepat serta sesuai dengan layanan utamanya menjadikan platform black box ini menjadi mudah untuk digunakan. Yang ketiga ada membantu efisiensi penyusunan coding. Banyak fitur untuk membantu menemukan fungsi tertentu di suatu bahasa pemrograman, menyempurnakan coding, dan mencari penyebab debug dan juga lain-lainnya, sehingga menyusun coding bisa jadi lebih efektif dan efisien. Yang selanjutnya adalah kekurangan dari black box AI. Yang pertama, masih butuh revisi manual dari pengguna. Jadi hasil coding atau prompt yang dibuat tidak selalu sempurna. Pada akhirnya bisa jadi ada debug di dalamnya sehingga perlu ada keterlibatan pengguna untuk mengecek coding tersebut dan memperbaiki jika ada kesalahan. Yang kedua, deteksi debug kadang tidak efektif.
Sistem di dalam platform bisa mendeteksi bagian coding yang salah dan diduga penyebab debug, padahal bukan, sehingga deteksi debug perlu dilakukan manual saat disadari platform ini ada kesalahan deteksi. Yang ketiga, pada dasarnya berbayar. Blackbox AI ini hanya bisa diakses gratis selama 90 hari atau kurang lebih 3 bulan. Itu pun ada beberapa fitur yang hanya bisa diakses setelah berlangganan. Blackbox AI ini juga menyediakan paket langganan dengan fitur yang berbeda-beda. Oke, halo semuanya. Jadi kali ini aku akan membuat tutorial tentang penggunaan Blackbox AI dalam pembuatan karya ilmiah. Nah, jadi yang pertama kalian ketik dulu nih blackbox.ai. Nah, jadi kita login dulu deh. Nah, di sini kita bisa sign in, bisa lewat Google atau email dan masukkan password. Ini aku udah sign in ya. Terus kalian bisa milih nih, kalian mau gelap atau mau terang. Dan bisa kita pakai gelap. Nah, jadi apa sih yang akan kita lakuin yang pertama untuk pembantuan pembuatan karya ilmiah? Misal kita mau cari judul dan tema, jadi kita ketik aja nih, berikan judul dan tema untuk karya ilmiah setara singkat juga, misalnya kayak kita. Oke. Nah, jadi kita udah dapat judulnya nih dan temanya. Oke. Kemudian misal kita ambil aja nih salah satu yang nomor 2 deh. Oke. Ini kita paste, terus kita bikin nih bukan jurnal atau artikel yang sama atau dengan. Nah, kita cari artikel buat sebagai apa ya, contoh aja buat kita bikin karya ilmiah. Nah, ini kita udah dapet nih. Ada banyak ya teman-teman artikelnya. Oke, kita misal udah dapat artikelnya. Terus kita bikinin latar belakang rumusan masalah dan tujuan penelitian dari judul yang udah kita dapetin tadi. Oke, kita udah dapat latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, ini kalian bisa dicek-cekin dulu aja apakah ada yang masih kurang oke. Kalau misalnya oke, kalian bisa regenerate. Ini buat bikin kalimatnya tuh jadi beda. Oke, ini kita bisa minta dia bikin daftar pustaka dengan format IEEE. Oke nih, kita udah dapat banyak nih. Nah, jadi sekian aja yang bisa saya jelaskan tentang penggunaan Blackbox AI dalam pembantuan pembuatan karya ilmiah. Terima kasih.